Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku, apa kabarnya? Wih, luar biasa diberkati Tuhan, walaupun memang masih agak berat, tapi harus kita beraktivitas saudaraku. Jangan kita jadi malas ya, jangan jadi kita berleha-leha untuk melanjutkan hidup ini. Tapi saudaraku, sebelum kita beraktivitas dalam kegiatan kita maupun pekerjaan, usaha, sekolah, ya, kuliah, ya, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa menyambut sabda Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahman, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, kami ada waktu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sambut sabda-Mu. Amin. Saudaraku, akan saya bacakan dari kisah seputar, bukan selebritis, kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan Yesus, rahmat atau berkat di pagi yang indah ini adalah nurani yang bersih. Ya, nurani yang bersih. Cerita anak-anak yang sangat terkenal, kalau ibu bapak pasti sudah tahu ya, zaman sekarang mungkin masih ada dengan ulangan-ulangannya ya. Digemari adalah Pinocchio. Pinocchio adalah kisah sebuah boneka kayu yang hidungnya akan semakin panjang kalau dia berbohong. Nah, kalau dia ada menipu ya kan. Nah, dikatakan kalau dia punya teman namanya Jimmy Jangkrik. Lalu mengatakan kepada dia gini, Pinocchio, jadikan hati nurani sebagai penuntunmu. Akhirnya Pinocchio pun menuruti apa nasihat temannya dan akhirnya dia berubah. Dia bertobat dan kembali kepada penciptanya atau Gepetto. Ya, yang ciptain dia dari kayu, Gepetto. Saudaraku, dia lalu kembali dan dia bertobat. Ada sebuah prinsip dalam cerita ini saudaraku, yang pantas diterapkan, yang diharapkan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita tak mendengarkan suara dari dalam hati kita, batin kita, jiwa kita yang mengatakan apa yang perlu atau tidak perlu kita lakukan, hidup kita akan terbelenggu saudaraku. Namun nurani yang murni akan memberi kebebasan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Turuti, jangan, kalau orang Israel katakan jangan daplek, itu udah orang Indonesia Bapak ya, jangan tegar tengkuk ya. Saudaraku, beberapa orang tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang saleh. Hati nurani mereka lemah dan mereka dengan mudah diombang-ambingkan sikap orang dari sikap mereka. Dan ada juga orang yang hati nuraninya telah rusak, apapun dilakukan secara apapun dia kerjakan. Salah mau apa tetap dia labrak, aduh bahaya itu. Nah, ukuran yang mereka pakai untuk menilai yang baik dan yang jahat itu sudah rusak, ya tercemar dan tentunya tidak kudus lagi saudaraku. Namun yang paling menyedihkan adalah mereka yang hati nuraninya itu telah memakai cap dusta dan cap kesesatan. Mereka itu sudah sekian lama menolak suara batin mereka sehingga tidak dapat lagi mereka mendengar bisikan nurani mereka. Kamu bertobat, enggak mau, bodoh amat, aku tetap begini ya, aku begini, aku gak bisa dirubah. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin saudara bertanya, bagaimana kita dapat memiliki hati nurani yang bersih? Kita harus bertobat saudaraku, dari dosa kita, kejahatan kita, dan berbalik kepada pencipta kita, Allah kita. Kita harus meminta kepada Allah memperbaharui segala hasrat dan sikap kita sesuai dengan firman-Nya dan kemudian mentaatinya dengan hati-hati. Hati nurani adalah kompas yang dapat dipercaya jika firman Allah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini dalam kegiatan kita, aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.